Terima kasih, Bapak Ibu. Malam ini saya sangat berbahagia sekali karena saya dipercaya oleh PT One More International Asia untuk menemani Bapak Ibu menjadi moderator pada acara Dr. Talk. Dan pada malam hari ini Dr. Talk akan membahas tentang transdermal secara lebih detail lagi. Dan transdermal bukan saja transdermal secara umum, tetapi transdermal yang sudah dikembangkan oleh One More International, di mana One More International sudah berhasil mengembangkan teknologi ini menjadi yang sangat spesial, tidak hanya sebagai zat kimia, tetapi sudah sampai kepada nutrisi, dan itu nanti akan disampaikan secara jelas oleh Pak Dokter kita. Bagi Bapak Ibu yang baru hadir, barangkali belum mengenal siapa sosok dari pembicara utama kita pada malam hari ini, Pak Pras, mari kita siapkan video untuk menyimak ya sosok dari Pak Dokter kita pada malam hari ini. Silakan Pak Pras. Baik, Bapak Ibu, kita sambut pembicara utama kita Tok malam hari ini, Bapak Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Kepada Pak Dokter, dipersilakan. Assalamualaikum Pak Dokter. Terima kasih, selamat malam. Pak Topik, senang banget ngeliat senyumnya Pak Topik. Ya, ngeliat teman-teman juga luar biasa, ini udah ada hampir 168 orang, terus masuk lagi yang gabung dengan acara Dr. Talk malam ini. Saya izin minta respon, apakah suara saya cukup jelas? Sangat jelas Pak Dokter. Sangat jelas, terima kasih. Seperti tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu pertemuan yang menarik karena kita akan menyinggung lagi mengenai transdermal. Transdermal yang selalu kita banggakan, transdermal yang selalu kita bicarakan dari waktu ke waktu, dan kemudian bertumbuh dengan hasil satu bantuan atau membantu memberikan banyak kesembuhan ke berbagai kasus. Jadi ini adalah sesuatu yang istimewa dan seharusnya kita terus membicarakan, memanfaatkan transdermal dari One More International. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu hal yang bisa menjadi bahan terus-terusan kita diskusikan. Untuk menghemat sinyal internet supaya tidak terganggu sinyalnya, saya minta izin sekali lagi Pak Taufik, minta izin untuk bisa tanpa video. Bisa ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Saya minta izin untuk share langsung ke materi, tapi kamera saya akan tutup. Ini adalah materi yang kurang lebih selalu menjadi bahan pembicaraan kita, karena materi ini sangat menggugah buat kita semua. Dalam pengertian adalah materi inilah yang menjadi bahan kita untuk belajar, bahan untuk kita berdiskusi, bahan untuk kita memahami lebih dalam apa dan bagaimana serta kenapa One More International
internasional dengan metode tertentu masuk dalam era atau pilihan terhadap transdermal. Jadi era ini akan mengangkat kita lebih mudah memberikan suatu terapi sendiri tanpa harus konsultasi, tanpa harus kesulitan apa-apa, tanpa harus ada keterampilan tertentu, tanpa harus memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak memperberat bagi siapapun yang mengalami sakit dan perlu bantuan untuk kesembuhan. Self medication ini betul-betul merupakan pilihan buat kita supaya jauh lebih confidence, jauh lebih yakin bahwa sesungguhnya urusan sehat atau urusan sakit menuju sehat adalah urusan sendiri, tidak menggantungkan kepada orang lain. Dan ini akan bisa dicapai karena kita menggunakan transdermal dari One More International. Transdermal dengan teknologi tinggi, dengan nanoteknologi, dengan wave teknologi, sehingga apapun materinya, manfaat yang ada di dalam satu kandungan, baik sebagai nutrisi maupun manfaat untuk memberikan bantuan kesembuhan, itu akan didapatkan karena transdermalnya adalah transdermal dari One More International. Pertanyaannya adalah kenapa demikian? Ini yang menjadi bahan diskusikan buat kita sama-sama. Mudah-mudahan akan lebih jelas lagi. Saya selalu mengangkat, harus kita punya pilihan. Ketika orang lain berobat kepada orang lain, sekali lagi, ketika seseorang berobat kepada orang lain, ketika seseorang menggantungkan dirinya kepada orang lain, ketika seseorang bersandar kepada orang lain, maka ini yang harus kita pikirkan. Saya ingin mengajak selalu, lakukan yang orang lain tidak lakukan. Artinya adalah kalau orang lain bersandar kepada orang lain, maka seharusnya kita tidak bersandar kepada orang lain. Kita harus bersandar ke Maha Penyembuh. Kita harus melakukan serangkaian yang bisa kita lakukan jauh lebih baik, jauh lebih membantu proses penyembuhannya. Ini yang selalu ingin saya sampaikan, do no one. Kenapa demikian? Karena kita ada payung. Payung hukum ini jelas. Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 103/2014. Tentang apa? Pelayanan kesehatan tradisional. Pelayanan kesehatan non-medis. Sekali lagi, pelayanan kesehatan non-medis. Non-medis ini berarti adalah salah satunya yang kita bicarakan produk-produk atau serangkaian produk dari One More International. Serangkaian produk dengan menggunakan teknik transdermal. Tapi transdermalnya One More. One More International Transdermal Nanoteknologi, Wave Teknologi. Ini yang harus kita perlukan. Ini yang harus kita perlukan. Kenapa demikian? Karena ini jelas sekali. Memberikan kepastian hukum bagi siapapun yang menggunakan produk, bukan obat. Yang sekarang kita geluti adalah transdermal dari One More International. Kemudian memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang berusaha mempromosikan, yang berusaha memberikan satu manfaatnya sebagai pelayan kesehatan. Dalam hal ini adalah pelayan kesehatan yang bukan medis. Pelayan kesehatan yang tidak atau berbeda dengan orang lain. Nah, ini adalah satu literatur atau satu jurnal yang tidak akan pernah lupa. Artinya adalah kita sudah diajarkan bagaimana mengkonsumsi, baik itu obat maupun nutrisi, yaitu melalui oral atau yang disebut sebagai enteral. Jadi kalau obat dia disebut sebagai pemakaian sebagai oral, tapi kalau nutrisi berarti sebagai enteral. Keuntungannya didapatkan, artinya adalah ada kepatuhan pasien. Kenapa?
Karena tidak ada kesulitan apa-apa dengan menggunakan oral. Artinya bisa minum sendiri, mudah untuk ditelan, dan tidak ada kesulitan sama sekali. Dosis bisa bervariasi, ini kita pernah dengar dari mulai 1 mg sampai ratusan miligram bisa dilakukan. Tapi kemudian ini mulai jadi pertanyaan, ini berlaku untuk semua, baik obat maupun makanan. Sekali lagi, baik obat maupun makanan. Ternyata ada degradasi, ada pengurangan oleh proses enzim. Ternyata ada gangguan asam lambung, artinya adalah asam lambung akan sangat mempengaruhi makanan, mempengaruhi obat. Ternyata proses untuk absorpsinya panjang sekali. Dan untuk mencapai kadar di dalam darah atau kadar di dalam plasma, itu sangat lambat. Dan yang sering dibicarakan adalah adanya metabolisme di dalam hati sebagai first pass metabolism. Ini yang mengurangi banyak sekali makanan atau obat yang masuk melalui oral atau melalui enteral. Sehingga proses ini harus dipertanyakan berulang-ulang. Dan kita harus ingat bahwa pencernaan kita juga sangat mempengaruhi masukan melalui makanan. Itulah kenapa ketika seseorang tidak atau mengalami kesulitan memasukkan obat atau memasukkan makanan melalui saluran pencernaan, maka berubah menjadi suntikan atau melalui intravena. Intravena ini juga sama. Kita melihat ada berbagai keuntungan, diantaranya adalah 100% akan masuk ketika berbicara obat maupun berbicara nutrisi. Asam amino sekian persen ketika disuntikan, ketika diinfusan akan masuk 100%. Kemudian kadar di dalam plasmanya yang di sini sulit sekali dicapai, lama sekali. Di sini akan dicapai dalam waktu yang sangat cepat sekali. Jadi dari enteral, dari oral berubah menjadi intravenous itu mendapatkan satu perbaikan. Dan tidak atau menghindari terjadinya metabolisme di dalam hati seperti di sini. Tapi persoalannya adalah digunakan untuk berbagai kondisi yang sifatnya emergensi. Artinya adalah kalau betul-betul oral tidak bisa, maka pemberiannya adalah intravenous. Dan yang terakhir adalah dosis. Dosisnya akan biasa akurat sekali ketika diberikan intravenous. Tapi kemudian kita harus memikirkan lagi hal yang ketidakmampuannya atau ketidakefektifannya, tidak menguntungkan. Karena suntik menyuntik, ada invasi, ada rasa sakit. Ini rasa sakit, sementara di sini tidak ada rasa sakit. Sama sekali tidak ada rasa sakit. Kemudian harus ada orang yang ahli memberikan suntikan intravena. Harus ada orang yang terlatih. Tidak bisa dilakukan oleh sendiri, tidak bisa dilakukan oleh pasien itu sendiri. Dan yang menyedihkan adalah needles-nya, jarumnya itu menjadi sampah yang luar biasa. Karena sampah dari rumah sakit, sampah dari obat dan seterusnya itu perlakuannya berbeda. Sehingga mulai dari oral dan enteral, kemudian ke injeksi melalui intravena, maka dipikirkanlah transdermal oleh dunia farmasi. Kenapa? Karena kecil sekali invasifnya. Kalau di sini invasif sekali, maka di sini kecil sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Aplikasinya mudah sekali, bisa dilakukan oleh siapapun, seorang diri, menghindari adanya post metabolisme. Berbagai dosis bisa dilakukan dan berbagai metode. Nah, di sini yang paling perlu mengurangi frekuensi pemakaian. Kenapa demikian? Kalau di oral harus 3 kali saja. Di injeksi sama, bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali demikian. Di sini akan mengurangi frekuensinya karena 1 kali aplikasi bisa berlaku untuk 1 kali 24 jam minimal, atau mungkin 8 jam itu sudah luar biasa, atau hanya dibatasi 8 jam. Setelah itu tidak perlu lagi, berikutnya lagi baru 8 jam lagi. Kalau sampai aplikasinya 3 kali 24 jam, maka ini adalah terjawab, mengurangi frekuensi pemakaian. Tapi Bapak Ibu sekalian, transderma yang dikembangkan oleh dunia farmasi masih ada
baiknya, artinya adalah ada ketidakberuntungan. Umumnya adalah adanya iritasi. Ini sering didapatkan, adanya iritasi ketika diaplikasikan melalui transdermal di permukaan kulit, maka terjadi gatal, terjadi reaksi yang berlebihan. Kemudian ada batasan atau terbatasnya berbagai obat. Jadi tidak semua obat. Ini baru bicara obat. Terbatas sekali. Dan balik lagi, kadar di dalam plasma tidak bisa dicapai secara cepat. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa transdermal yang dikembangkan oleh dunia farmasi masih ada keterbatasan? Karena teknologi belum masuk. Karena tidak menempatkan high-tech atau teknologi canggih dalam proses produksi untuk transdermalnya. Nah, ini yang memberi kesempatan kepada OneMore untuk berpikir beda. Seluruh kerugian, seluruh ketidakmampuan yang ada di sini itu diperbaiki oleh OneMore International, sehingga hasilnya akan jauh berbeda dengan yang sudah ada, sangat jauh berbeda dengan yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini udah ada 340 lebih orang, bahwa ketika kita bicara transdermal, dan yang kita bicarakan adalah transdermal nano wave teknologi dari OneMore International, itu sangat berbeda dengan transdermal yang pernah ada, yang pernah dikembangkan oleh industri farmasi. Sekali lagi, transdermal nano wave teknologi dari OneMore International sangat berbeda dengan transdermal yang pernah ada dikembangkan oleh industri farmasi. Kenapa demikian? Karena harus ada strategi tertentu untuk mendapatkan transdermal yang berbeda atau yang sangat berbeda dengan transdermal yang pernah ada. Maka inilah yang dilakukan oleh OneMore International. Pengembangan strategi, perbaikan strategi untuk transdermal delivery system yang harus diaplikasikan. Ini yang harus jadi bahan diskusi. Kenapa sedemikian berbeda? Kenapa sedemikian istimewa transdermal yang dimiliki atau yang digunakan oleh OneMore International yang Bapak Ibu aplikasikan ke seluruh kepentingan? Ini yang harus dipikirkan baik-baik. Maka sekali lagi akan sangat berbeda ketika kita berbicara di transdermal nano teknologi OneMore International. Apa yang berbeda? Ini saya tidak akan bercerita. Ini hanya berbicara 300 mg ternyata dapat mg karena oral. Saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi yang paling perlu ini. Ini adalah semua transdermal yang pernah ada oleh dunia farmasi. Dari mulai 79 sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih diproduksi transdermal. Tapi sekali lagi, ini adalah industri farmasi. Sebagai contoh kita melihat ada satu kasus ketika operasi sesar. Setelah operasi, maka yang akan diberikan adalah fentanyl untuk menghilangkan rasa sakit. Fentanyl ini dalam bentuk transdermal, namanya adalah Duragesic. Transdermal isinya fentanyl, kimianya adalah fentanyl. Atau hormonal yang sama, hormonal juga sama, estradiol, namanya Cimara, Climara, atau estradiol yang lain, Viveli, semuanya adalah kimia. Belum ada satu perbaikan sampai hari ini. Dan inilah yang keterbatasan, balik lagi, masih mendapatkan kesulitan seperti di sini. Ini yang masih terjadi. Kadar di dalam plasma tidak tercapai. Kenapa demikian? Karena ternyata harapan, sekali lagi, harapan untuk memasukkan 300 mg ke dalam tubuh seseorang, ke dalam darah seseorang, itu ternyata tidak dicapai ketika berbicara di transdermal farmasi. Masih ada kelemahan, masih ada kekurangan. Kalau ini berhasil, tentunya akan berbeda.
Tapi kenyataannya adalah tidak seperti ini. Kenyataannya masih ada kelemahan-kelemahan yang terjadi. Sekali lagi, masih ada kelemahan-kelemahan yang terjadi. Itulah kenapa One More International berupaya keras. Maka inilah yang dilakukan oleh One More International. Ini layar ini atau gambar ini pernah kita tunjukkan, selalu saya tunjukkan. Yang pertama adalah perbaikan terhadap kimia. Kenapa perbaikan kimia? Karena harus berusaha sekuat mungkin, sebaik mungkin, agar bisa menembus rintangan kulit. Sekali lagi, harus bisa menembus rintangan kulit. Dan patch-nya, plasternya, itu pun diperbaiki. Dengan apa? Balik lagi, karena penggunaannya adalah nanoteknologi, maka secara keseluruhan patch-nya pun dalam ukuran nano, dalam pengertian adalah materinya, bahannya, itu diolah dengan nanoteknologi, sehingga sedemikian tipis. Kemudian, teknologi gelombang, elektroforesis, ion, kemudian materinya sendiri, tempatnya sendiri diperbaiki, dan nanopartikel. Nanopartikel ini berlaku tidak hanya sekedar untuk komposisi, tidak hanya sekedar kandungan. Nanopartikel itu melibatkan secara keseluruhan dalam ukuran nano, termasuk patch-nya. Nah, malam ini mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu hal yang bisa menjadi bahan diskusi lagi, yaitu ketika kita berbicara apa sih yang dikatakan sebagai pengembangan kimianya. Pengembangan kimia ini adalah tergantung dari bahannya. Sekali lagi, tergantung dari bahan-bahannya. Bahan inilah yang harus diperbaiki sehingga bisa menembus stratum corneum. Ini adalah stratum corneumnya. Seluruhnya membicarakan mengenai untuk bisa menembus stratum corneum. Untuk bisa penetrasi yang lebih baik dibandingkan dengan transdermal yang ada selama ini. Jadi ketika ada kimia, ketika ada kandungan yang larut di dalam alkohol, maka harus diperbaiki. Improve, betul-betul memperbaiki kelarutannya sampai bisa menembus stratum corneum. Demikian juga dengan yang sifatnya surfaktan. Harus ada perbaikan sampai bisa menembus atau melewati stratum corneum kulit. Demikian juga ditingkatkannya kelarutan keperluan untuk bisa, kalau misalnya bahannya adalah urea atau yang mengandung urea, maka harus ada peningkatan kelarutan terhadap air sehingga akan mudah menembus stratum corneum, sehingga akan bisa melakukan keratolitik, bisa menghambat bisa menghancurkan lapisan keratin yang ada di dalam stratum corneum. Seluruhnya ini adalah perbaikan. Demikian juga terpen, demikian juga dengan sulfoksid, demikian juga dengan azon, pirilidon, bahkan fatty acid. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita punya omega 3. Omega 3-nya pun harus diperbaiki. Untuk apa? Untuk bisa menembus dua lapisan itu, bilayer struktur yang ada di dalam stratum corneum. Kalau fatty acid yang ingin disampaikan melalui transdermal tidak dilakukan seperti perbaikan ini, maka tidak akan didapatkan. Jadi seluruh kandungan yang ada di dalam produk One More International itu mengalami satu peningkatan nilai di dalam kimia seperti ini. Sekali lagi, mendapatkan nilai seperti perbaikan di sini. Nah, ini adalah yang perlu kita pertimbangkan baik-baik. Jadi akan sangat berbeda dari sisi chemicalnya, dari satu sisi yang sudah dilakukan. Nah, kemudian teknologi yang dipakai lagi oleh One More International ada perbaikan melalui kelistrikan, yaitu melalui gelombang. Ini menekan, ini memberikan satu penekanan seolah-olah, memberikan suatu peningkatan agar materi, nutrisi, kandungan, manfaat ini akan bisa lebih penetrasi ke dalam. Ini satu titik dengan menggunakan kelistrikan, sehingga akan terpancar satu gelombang. Demikian juga dengan hal yang sama. Ini juga sama. Yang dipancarkan adalah gelombang. Dan ini adalah obat, ini adalah cangkang, ini adalah kapsul, ini adalah tempat obatnya, tempat manfaatnya, tempat nutrisinya. Yang selalu saya sebutkan sebagai ada peningkatan. Sehingga apa yang terjadi? Ketika harus menembus lapisan
dua lapis dari lemak, karena adanya gelombang, maka ini bisa menembus lebih cantik lagi, lebih baik lagi, lebih bisa menembus. Obat kimia, obat-obat yang sudah ada sebelumnya dengan ukuran miligram, tidak nanogram, maka tidak akan bisa mencapai seperti ini. Tidak akan sama seperti tidak akan bisa mencapai seperti ini. Inilah perbedaan yang harus kita lakukan, inilah pertimbangan yang harus kita lakukan yang berbeda sama sekali. Mudah-mudahan gambaran dua ini, karena kita menggunakan teknologi gelombang, maka kini akan berubah total. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu hal yang sangat istimewa. Satu hal yang sangat istimewa, karena ini adalah menggambarkan sesuatu yang tidak pernah sebelumnya kita bicarakan. Sekali lagi singkatnya adalah ada perbaikan dari tempat dan menggunakan tambahan teknologi yang lain. Mudah-mudahan ini bisa diterima, terutama ketika berbicara gelombang. Karena ini adalah merupakan gelombang, ini merupakan gelombang hal yang sama. Dua teknik ini dipadukan jadi satu. Inilah keistimewaan dari nano wave teknologi dari One More International. Sekali lagi, ini yang menguntungkan sekali. Bisa menembus dua lapis, lapisan yang sulit ditembus oleh yang lain. Kenapa? Karena ini adalah lapisan lemak. Ini adalah jaringan lemak yang tidak mudah untuk ditembus. Tapi dengan adanya gelombang, dengan adanya teknologi gelombang, ini menembus dengan cukup baik dan rapih. Sehingga manfaat, keinginan, kandungan yang ingin disampaikan, yang ingin dimasukkan, itu akan didapatkan karena satu teknologi yang diterapkan oleh One More International. Nah, mohon maaf, ini harus saya buang. Ini yang tadi, yang terakhir, mohon maaf, saya akan... Mohon maaf, ada kesalahan sedikit. Ini yang terakhir yang lebih penting lagi, saya akan buang dulu. Nah, ini yang terakhir juga menggunakan teknik yang sama. Sekali lagi ini menggunakan teknik yang sama. Balik lagi dengan kelistrikan. Inilah yang dikatakan sebagai ion. Kita berpikir bagaimana kenapa sampai silver ion itu bisa masuk. Karena teknologi memungkinkan. Ketika bertindak sebagai ion, sebagai ion, maka ini pun sama. Dalam tubuh, di permukaan, itu juga akan beredar ion positif dan ion negatif. Maka pemanfaatan katoda dan anoda di satu tempat, sekali lagi di satu tempat, artinya adalah di plesternya, maka didapatkan hal yang sama. Sehingga apa yang terjadi seluruhnya, jadi kalau di sini kita bicaranya adalah sebagai elektroosmosis, karena berbicara elektron, karena berbicara ion, maka akan menembus lagi, akan melengkapi lagi keistimewaan dari transdermal yang dikembangkan oleh One More International. Jadi inilah Bapak-Ibu sekalian, kita sudah banyak sekali testimoni, banyak sekali hasil, banyak membantu bisa berbagai kasus, berbagai penyembuhan, karena keistimewaan dari transdermal yang dikembangkan oleh One More International. Mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman sekalian menjadikan materi sekarang ini sebagai bahan diskusi. Bahan diskusi kenapa transdermal dari One More International sangat berbeda dengan transdermal yang pernah ada. Kimianya diperbaiki, kandungannya diperbaiki, seluruh metode, seluruh teknologi dimanfaatkan untuk melengkapi keistimewaan apa yang didapatkan sebelum-sebelumnya atau kesulitan-kesulitan yang pernah didapatkan oleh industri farmasi dalam pengembangan transdermal. Nah, sehingga ini gambar yang sering saya tunjukkan, apapun yang kesulitan yang ada di dalam stratum corneum ini akan bisa dilewati. Sekali lagi, karena menggunakan seluruh kesulitan atau seluruh yang belum dilakukan oleh industri farmasi sebelumnya. Dari hal kimianya, dari hal elektroforesisnya,
ionnya, kemudian teknologi gelombangnya, dan seluruhnya dalam partikel nano, seluruhnya dalam partikel yang ukurannya adalah nanoteknologi, nanopartikel. Sehingga hasil akhirnya adalah serangkaian produk yang istimewa. Kita tidak akan diskusikan produk, karena walaupun bagaimana, seluruh produk ini dilakukan dalam proses yang sama. PNG-nya menggunakan teknologi yang sama, melatoninnya menggunakan yang sama, B12-nya menggunakan yang sama, dekaminnya menggunakan proses yang sama. Demikian juga dengan omevia, stem cell, sorni, bahkan ke sorni anti-aging mask. Demikian juga dengan gentle penite dan ladies night. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tidak berlebihan atau tidak seharusnya kita bisa menjelaskan lebih detail. Kenapa demikian? Tidak dijelaskan dengan detail pun hasil sudah menunjukkan berbeda dengan transdermal yang pernah ada. Teknologi mempermudah kita, teknologi mempermudah One untuk memberikan, untuk menyampaikan manfaat, kandungan, nutrisi yang ada di seluruh kandungan yang ada di produknya. Contoh, kita bicara B12. Sekali lagi, kita bicara B12 hanya sebagai vitamin. Ketika ketika dikonsumsi, teman-teman tahu pasti kurang. Ketika disuntikan, teman-teman tahu juga tidak sampai 24 jam karena hanya disuntikan setelah itu tidak ada lagi. Kadar plasma tercapai kemudian hilang. Tapi ketika B12 Plus dari One More International ini bisa 1 kali 24 jam, dalam 24 jam terus-terusan akan mendapatkan vitamin B12 dengan slow release, dengan bertahap penyampaiannya, maka ini akan lebih jauh berarti. Demikian juga dengan vitamin D3, demikian juga dengan magnesium. Seluruh kandungannya akan di-delivery, akan disampaikan ke dalam tubuh dengan cara yang beda, dengan cara mengikuti metode teknologi yang ada. Menghindarkan seluruh kekurangan yang ada di pemberian peroral maupun enteral secara nutrisinya, melengkapi, melewati semua kesulitan-kesulitan atau kekurangan-kekurangan yang diberikan secara intravenous atau secara injeksi. Mudah-mudahan ini adalah satu pembicaraan yang bakalan kita bisa kembangkan supaya kita berdiskusi. Pak Taufik, Pak Pras, teman-teman sekalian, saya stop share-nya. Kita masuk dalam satu periode diskusi. Saya kembalikan kepada Pak Taufik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter penjelasannya. Saya apresiasi sekali dengan informasi ini Pak Dokter, karena jujur saya sudah terkesima, sudah terkagum-kagum dengan transdermal. Karena transdermal itu setelah saya baca-baca literatur itu banyak sekali tulisan yang menyinggung masalah transdermal Pak Dokter, dan itu adalah alternatif untuk pengobatan di mana secara oral ataupun secara suntikan Tidak itu bisa. Tidak bisa. Kemudian juga dengan teknologi yang terus maju, itu ternyata transdermal itu sudah masuk kepada era di mana tidak lagi zat kimia, tetapi juga sudah masuk kepada nutrisi. Nah, ini yang luar biasa sekali Pak Dokter. Nah, semuanya itu bisa dimungkinkan itu karena adanya salah satunya adalah teknologi nano. Karena teknologi nano itu banyak keunggulannya, yaitu salah satunya adalah bisa masuk ya ke dalam pembuluh darah. Nah, Pak Dokter, jika boleh saya bertanya sebelum teman-teman ini bertanya, Pak Dokter, kira-kira untuk transdermal ini itu harusnya masuk tahun berapa Pak Dokter? Kalau lihat pergerakannya ini, karena saya lihat di Indonesia sendiri itu masih sangat minim.
Nah, kira-kira kalau prediksi rata-rata itu kira-kira masuk di Indonesia itu tahun berapa nanti Pak Dokter gitu kan? Karena di sini saya lihat kan sudah masuk gitu kan. Nah, artinya itu ada percepatan yang luar biasa masuk ke Indonesia Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Taufik. Transderma sudah masuk ke Indonesia sejak adanya Transderma. Jadi kalau saya balik lagi ke slide di sini, saya ingin supaya lebih jelas. Ini adalah Transderma yang sudah masuk ke Indonesia. Mohon disimak. Balik lagi ke slide di sini. Mohon maaf. Balik lagi ke slide di sini. Pertanyaan Pak Taufik. Jadi ini adalah Transderma yang sudah masuk, salah satunya adalah 90 saja atau 94 atau di sini 90 katakanlah. Duragesic ini sudah ada di Indonesia. Jadi ini adalah suatu transderma kimiawi yang isinya adalah fentanyl untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi semenjak ada transderma itu sudah masuk ke Indonesia dan sekali lagi dan itu adalah wewenang dokter karena harus diresepkan oleh dokter. Jadi ini adalah farmasi. Ini tidak bebas, bukan, mohon maaf sekali lagi, mungkin teman-teman pernah melihat adanya koyo. Koyo itu berbeda. Dia adalah OTC, tidak perlu pakai resep dokter, tidak beli siapapun, itu adalah customer good. Berbeda sekali. Tapi ketika bicara transdermal yang ada di dunia farmasi seperti di sini, ini sangat berbeda. Ini harus dengan resep. Demikian juga dengan lidocaine. Demikian juga dengan nitrogliserin. Ini adalah nitrogliserin adalah transdermal untuk serangan serangan jantung. Ini sudah ada dari dulu. Jadi ketika seseorang itu serangan jantung, maka ditempelkan di dadanya, di posisi jantung. Ini isinya adalah nitrogliserin. 96 sudah masuk ke Indonesia, sudah ada. Artinya seluruh komponen di sini ini sudah dilakukan, banyak sekali yang sudah dilakukan, tidak kurang. Tapi balik lagi metodenya adalah, kalau saya boleh katakan, metodenya adalah masih konvensional, tidak menggunakan teknologi terakhir. Satu, yang kedua, seluruhnya ini adalah kimia. Apa yang terjadi dengan One More International atau apa yang dilakukan dengan One More International? Menggunakan bahan alami, menggunakan bahan natural, ginseng, teh hijau, jahe, buah-buahan, bahkan ke saponinnya, bahkan ke glukosaminnya, bahkan ke omega 3-nya, bahkan ke koenzim Q10-nya, semuanya dalam bentuk alami. Tidak berbicara lagi di sini. Artinya berarti memang sangat berbeda. Ini tidak penetrasinya, daya tembusnya berbeda. Dari mulai patch-nya saja berbeda. Dari patch-nya saja berbeda. Jadi akan sangat tidak bisa dibandingkan dengan serta-merta. Itu penjelasan saya mengenai pertanyaan Pak Taufik. Jadi balik lagi, transdermal itu bukan barang baru. Sudah digunakan oleh industri farmasi. Tapi itu yang sudah ada, itu kelemahannya. Dan kelemahan ini atau berbagai kekurangan ini diperbaiki oleh One More International. One More International tidak menggunakan chemical, One More International tidak menggunakan sintetik. Seluruhnya adalah natural. Jadi sangat-sangat berbeda. Itulah kenapa hasilnya juga sangat-sangat berbeda. Demikian Pak Taufik. Saya kembalikan kepada Pak Taufik, monggo. Buat teman-teman silakan, karena ini udah lebih dari 600 orang, 635 orang hadir di malam hari ini. Silakan Pak Taufik. Pak Dokter, ini sambil menunggu pertanyaan teman-teman, ini barangkali teman-teman di Zoom ini mungkin masih ada yang awam Pak Dokter tentang nano itu apa, begitu kan? Nano itu apa? Kemudian mungkin yang sering dikenal di masyarakat itu meter, sentimeter, milimeter, begitu ya. Nah, jadi kalau partikel nano itu kira-kira kalau di-compare dengan
mili, itu seperti perbandingannya seperti apa, Pak Dokter? Ya ini yang jadi apa namanya, harusnya bukan saya, harusnya adalah yang lebih kompeten menjelaskan bagaimana perbandingan antara besaran satu partikel. Nano itu sangat kecil, 10 pangkat 9 atau 10 pangkat minus 9, yang tidak mungkin dikomparasi lagi dengan, jangankan dengan gram, dengan miligram saja udah jauh sekali, karena ini adalah nanogram. Artinya kalau kita bisa membayangkan, katakanlah sekarang kita perumpamaannya adalah sendok teh, katakanlah ada material, ada teh lah, teh yang udah jadi serbuk, terus kita ambil 1 sendok teh, ketika jadi nano, ketika dirubah menjadi ukuran nano, itu tak terbayangkan betapa banyaknya. Artinya hanya sedikit saja dari 1 sendok itu diambil, manfaatnya bukan 1-2 kali dibandingkan dengan yang 1 sendok itu. Jadi ukurannya kecil, tapi manfaatnya berkali lipat. Kenapa demikian? Karena daya tembusnya berbeda. Pesawat tidak akan bisa sedemikian enteng bisa terbang kalau dindingnya, apa sekarang bicaranya? Karena bukan cuma besi, bukan cuma plastik. Satu material yang sudah sedemikian rupa dikembangkan, dan seluruh besinya, seluruh plastiknya itu dalam ukuran nano. Kekuatannya sampai hari ini kita ngelihat istimewa. Tapi entengnya, ringannya, jauh dengan besi, jauh dengan baja yang kita bayangkan. Nah, perumpamaan itu berlaku juga dengan seluruh materi. Ketika kita bicara plester ada materinya, ada silikonnya, ada materi dalam bentuk padat. Ketika materi-materi padat ini dibuat dalam ukuran nano, diproses dengan teknologi nano, maka kecil, ringan, tipis katakanlah, yang jauh berbeda dengan ukuran miligram atau gram. Nah, ini yang harus kita siasati dari pemanfaatan teknologi. Handphone, kenapa bisa ada handphone? Kenapa dulu handphone besar-besar? Kenapa sekarang bisa kecil? Kenapa kamera juga demikian? Kenapa lensa juga demikian? Semuanya mengikuti teknologi nano atau nanoteknologi. Untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dengan materi yang sangat kecil sekali. Demikian juga dengan batu. Coba Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan. Dipilihlah batu germanium oleh One More International untuk dimasukkan ke dalam patch-nya, untuk dimasukkan ke dalam transdermalnya. Batu germanium itu tidak serta-merta bisa dikombinasikan, bisa disatukan, bisa diolah sedemikian rupa kalau tidak dalam ukuran nano. Seluruhnya ukurannya kecil sekali. Katakanlah 10 pangkat 9, ringan sekali, tapi manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan yang miligram, yang gram. Itulah teknologi. Ketika seluruh komponen ini dilakukan dengan teknologi yang sama, dengan pendekatan yang sama, maka hasilnya luar biasa. Demikian juga dengan kimia, demikian juga dengan sumbernya. Ginseng, red ginseng dari Korea yang diambil, yang dipilih oleh One More International, kemudian dikembangkan secara nanoteknologi, dikembangkan dengan teknologi gelombang atau web teknologi, itu menghasilkan manfaat yang berbeda. Ketika kita bicara sebagai nutrisi, nutrisinya pun akan sangat istimewa. Ketika kita berbicara manfaatnya, katakanlah anti kankernya, anti peradangannya, berkali-kali lipat. Jadi sangat tidak membuat kita kaget lagi ketika P&G yang mengandung Korean Red Ginseng nanoteknologi web teknologi dalam beberapa menit, dalam hitungan menit sudah memberikan luar biasa.
Saya yakin ada yang lebih berkompeten, makanya mohon maaf hari ini Dr. Kintoko tidak bisa hadir. Beliau lebih membidangi ke arah sana, farmakologinya, kimiawinya, itu akan bisa dikuasai beliau, tapi paling tidak kita punya gambaran yang sama. Karena hari ini, malam ini, kita bisa mendapatkan satu gambaran yang lebih lengkap dari transdermal nano web teknologi yang dikembangkan oleh One Internasional. Demikian Pak Taufik, mungkin silakan kalau ada yang lebih berkompeten untuk menambahkan, karena ini adalah forum diskusi, siapapun boleh mengisinya, siapapun boleh melengkapinya. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Dokter. Nah, memang nano itu sudah menjadi tren untuk teknologi, termasuk juga di bidang kesehatan, Pak Dokter. Nah, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Pak Dokter. Nah, namun pertanyaannya itu terkait dengan kasus kesehatan, Pak Dokter. Ini ada beberapa pertanyaan, tidak membahas tentang transdermalnya, tapi sudah langsung aplikasi dari transdermal itu, Pak Dokter. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Tina dari Jakarta. Itu kalau sakit kanker tulang, kemudian sudah kena paru-paru. Artinya sudah metastasis ke paru-paru ya? Ya, kemudian rencana tanggal 16 nanti, 16 Agustus akan amputasi kaki. Amputasi? Ya. Apakah masih mungkin untuk sembuh dengan transdermal one more? Kanker tulangnya berarti di kaki ya? Iya, tapi sudah kena paru-paru, Pak Dokter. Ya, sudah ada metastasis ke paru-paru. Iya, ya. Langsung saya jawab atau masih ada tambahan informasi? Ini berbeda pertanyaan lagi, Pak Dokter, atau satu-satu? Boleh, tambahkan lagi silakan. Ini Ibu Tia dari Bandar Lampung, itu bertanya terkait dengan penyakit lupus. Sama juga, ingin konfirmasi apakah bisa dibantu dengan produk One More. Oke, siap. Kemudian ada Ibu Ria dari Pontianak. Ini bertanyanya begini, kenapa ada orang yang pakai pertama kali PNG tidak merasakan reaksi apa-apa? Biasanya ada rasa hangat. Hari kedua setelah mandi terasa hangat. Nah, ini ada kasus nggak merasa apa-apa. Itu kira-kira penjelasannya bagaimana, Pak Dokter? Oke, 3 ini dulu ya. Oke, siap Pak Dokter. Baik, yang pertama adalah kanker. Apalagi kankernya kanker tulang. Bapak, Ibu, teman-teman, kanker itu bisa terjadi dimanapun, tergantung primernya di mana. Jadi ketika kita berbicara di kanker tulang, tulangnya sendiri sudah, sel-sel tulangnya sudah berubah menjadi sel kanker dengan besar, dengan rakus yang berbeda. Itu pasti judul amputasi itu akan keluar. Artinya adalah salah satu yang dipikirkan oleh siapapun pasti akan mengarah ke amputasi. Persoalannya adalah ketika amputasi dilakukan, apakah serta-merta kanker tulang itu selesai? Padahal dari mulai stadium 1, dari mulai stadium awal, kanker itu pasti tidak akan di satu titik. Belum terbaca adanya metastasis, belum terbaca adanya satu penyebaran, tapi kanker pasti akan mencari tempat aman. Sekarang sudah terbukti masuk di paru-paru. Jadi ketika diambil primernya, tulangnya diamputasi, yang paru-paru ini originally dari sel tulang. Kalau originally dari sel tulang, dia tidak akan serta-merta diambil kanker tulangnya, kemudian di paru-paru selesai, tidak. Dan tidak hanya di paru-paru. Di tulang lain, selain tulang kaki, katakanlah, yang terkena, di tulang lain sudah ada. Di tulang belakang juga hal yang sama. Itu juga sudah terkena. Di liver sudah ada.
Jadi artinya ini tidak serta-merta selesai hanya diamputasi. Yang selalu saya ingatkan, atau mungkin nanti Pak Taufik, Pak Julius, Pak Pras, kita juga akan bahas mengenai kanker lagi. Yang perlu diingat adalah bahwa ketika kasus kanker, yang terbaik adalah menghentikan makanan yang disukai oleh sel kanker. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi bukan amputasinya. Amputasi sementara sel kanker di tempat lain masih hidup. Ketika terjadi diamputasi, ketika induknya diambil, maka di tempat lain sebagai anaknya, sebagai metastasisnya, sebagai penyebarannya, ini jauh lebih serius, jauh lebih ngamuk. Sehingga jalan terbaiknya adalah justru menghentikan makanan. Menghentikan makanan yang disukai oleh sel kanker. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah produk dari One More International mampu? Seluruh produk, sekali lagi seluruh rangkaian produk ini akan tidak disukai oleh sel kanker. Kalimatnya itu dulu saja. Saya diterima ya. Seluruh produk dari One More International itu tidak disukai oleh sel kanker. Sel kanker apapun. Kalau tadi saya bicara makanan, sel kankernya tidak disukai. Sekarang seluruh produk dari One More International juga tidak disukai oleh sel kanker. Artinya, maka ini akan memberikan perbaikan, akan membantu penyembuhan kanker. Kasus ini pasti berlomba dengan waktu. Kasus ini pasti berpacu dengan waktu. Keputusan sekarang menentukan sekali. Ketika masih mundur lagi, atau masih memilih amputasi, maka kita tidak ketemu hari ini. Kita tidak silaturahmi hari ini. Jadi harus diselesaikan. Satu, tidak dikasih makan lagi sel kankernya. Yang kedua, segera aplikasikan transdermal dari One More International. Karena akan memberikan efek anti kanker. Dan anti kankernya tidak hanya berbicara kanker tulang, tidak hanya berbicara di satu titik, berarti anti kanker secara keseluruhan. Demikian juga dengan yang metastasis terhadap paru-paru. Tidak bisa amputasi, tidak bisa yang lain juga mengejar untuk sampai di paru-parunya, mengejar untuk di metastasi yang belum ketahuan. Karena ini akan sangat-sangat berbeda. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah mengenai lupus autoimun. Kita sudah bahas juga autoimun. Autoimun pun hal yang sama. Makanan adalah yang utama. Ketika saya membicarakan autoimun, salah satu kuncinya adalah kenapa banyak autoimun di kita di dunia, itu karena kita menikmati nikmatnya protein yang ada di dalam susu. Dan pilihan kita, pilihan dunia, susunya adalah susu dari hewani. Proteinnya, protein dari hewani. Inilah yang menyebabkan lupus. Pertanyaan berikutnya, apakah autoimun akan bisa diterapi dengan produk, sekali lagi, dengan produk dari One More International? Kita tidak perlu berlebihan berbicara iya atau tidak. Tapi ketika kita tahu bahwa protein hewan memberikan kontribusi terhadap terjadinya lupus, terjadinya autoimun, seperti halnya kanker. Tolong bayangkan, lupus dengan kanker sama. Sekali lagi, lupus dengan kanker sama. Artinya adalah ada faktor yang akan disukai, ada faktor yang akan menetap, tidak akan sembuh-sembuhnya satu autoimun, dan itu adalah protein hewan. Sel kanker, tidak seharusnya memasukkan lagi protein hewan. Lupus tidak seharusnya lagi memasukkan unsur protein hewan. Pertanyaan berikutnya, apakah produk One More? Yes. Ayo kita sama-sama sekarang gunakan rangkaian produk dari One More untuk mengatasi autoimun, termasuk di dalamnya lupus. Nah, yang ketiga, ini yang menarik, reaksi. Karena ada satu chatting juga mengenai healing crisis, kemudian perbedaannya.
Apakah sama atau tidak? Apakah di transdermal one more transfusi akan mengalami hal yang sama? Detox dan lain sebagainya, healing crisis ini menggambarkan atau berhubungan dengan pertanyaan ketiga dengan statement ketiga. Ketika digunakan PNG transdermal dari one molecule, ternyata tidak terasa apa-apa. Ini panjang diskusinya, baik dari ukuran, tempat, aplikasi di permukaan kulitnya, kemudian lagi kondisi. Karena ini catatannya masih kosong sekali. Apakah ada sakit atau tidak, pola makannya seperti apa, olahraganya seperti apa, ini jadi catatan penting. Artinya, ketika kandungan yang ada di PNG, ketika material atau ingredient yang ada di kandungan di PNG, baik Korean red ginsengnya, saponinnya, glukosaminnya, iosirpennya, maupun germaniumnya, itu bisa memberikan satu yang menimbulkan reaksi atau tidak oleh tubuh seseorang. Ketika yang dikatakan tidak terasa apa-apa, berarti memang belum, bukan tidak, belum memberikan reaksi. Nah, persoalannya itu yang saya katakan. Apakah ukuran, tempat, berapa besar, satu lembar besar, kalau satu lembar, 2 lembar, 3 lembar, atau ukurannya seperti apa? Kita harus ngambil kesimpulan, ketika tidak ada reaksi, berarti memang belum, bukan tidak. Nah, kebalikannya, ketika digunakan pada hari kedua, kok sudah mulai terasa, maka situ sudah mulai. Kebalikannya sekarang, baru ditempelkan dalam ukuran kecil saja, sudah memberikan reaksi yang berlebihan. Ini sesuatu yang bertolak belakang dengan pernyataan tadi. Maka kita harus mengambil kesimpulan, itu ternyata reaktif sekali. Sekali lagi, reaktif. Reaktif berarti reaksinya sedemikian berlebihan, yang seharusnya tidak. Kalau terjadi reaksi yang berlebihan atau reaktif, maka kita harus mengambil kesimpulan, banyaknya masalah yang ada di dalam tubuh. Banyaknya persoalan kesehatan yang ada di dalam tubuh. Jadi saya tidak menyinggung di sana ini adalah merupakan suatu healing crisis, detox, reaksi balik, tidak ke sana. Kenapa demikian? Karena dari ukuran patch-nya, dari ukuran transdermalnya, itu penelitian demi penelitian sudah dilakukan. Kenapa harus ukurannya kecil? Kenapa harus ukurannya sekian senti? Kenapa PNG lebih besar? Dan seterusnya. Itu sudah melakukan satu penelitian yang tidak 1-2 kali. Pak Taufik, mungkin itu dulu sementara yang saya bisa jawab. Saya serahkan kepada forum. Silakan Pak Taufik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Rosilawati Bengkulu. Beliau menanyakan bagaimana untuk TB paru Pak Dokter yang sudah residen. Ulangi Pak Taufik, saya tidak nangkep. TB paru. Oh TB, TBC ya? Ya. TBC paru. Ya. Itu pakai produk One More yang mana? Kemudian Pak Tenri dari Makassar. Nah, ini beliau masih menggunakan istilah koyo ini Pak Dokter. Nah, beliau menanyakan apakah benar ion perak dalam koyo Turki itu bisa menolak energi negatif. Begitu Pak Dokter. Mungkin dari guna-guna kali Pak Dokter ya. Saya tidak tahu maksudnya ini, mungkin Pak Dokter lebih paham. Kemudian pertanyaan berikutnya dari apoteker Ibu Lela ini Kabupaten Pangandaran, itu menanyakan bagaimana menangani efek samping kalau alergi kulit ketika terapi dengan produk One More, khususnya ini PNG dan kolagen patch. Kemudian ini ada Iping Jaya dari Cirebon, itu menanyakan kalau kencing manis Pak Dokter, kencing batu, ya, bagaimana cara mengatasinya. Kemudian ini ada Aira Ana Pontianak, apakah bisa PNG diterapkan untuk anak usia 2 tahun? Belum bisa berjalan, usia 2 tahun belum bisa berjalan ini Pak Dokter. Kemudian ini Pak Maman
dari Kuningan menanyakan bahwa kalau transdermal yang biasa, yang konvensional itu masih kimiawi dan mengandung efek samping. Nah, apakah transdermal one more itu masih ada efek sampingnya? Gitu, Pak Dokter. Ini diborong, Pak Dokter? Maksudnya perbedaannya ya? Perbedaan efek samping atau apa? Oke. Ya, kalau dibandingkan transdermal yang biasa, yang itu mengandung zat kimia, itu kan pasti ada efek sampingnya. Nah, kalau yang punya kita, yang one Saya more, bisa jawab. oke. Siap. Satu-satu ya. Siap, Pak Dokter. Yang pertama mengenai TB atau infeksi paru-paru. Tadi udah disinggung juga, kebetulan dipertanyakan mengenai ion perak. Perak atau ion perak itu bertindak atau bisa bertindak sebagai antibiotik. Jadi dari dulu, dari produksi farmasi itu menggunakan ion perak, menggunakan perak bisa diaplikasikan pada berbagai kasus dengan infeksi. Salah satunya adalah dalam bentuk salep. Salah satu bentuknya adalah krim, isinya adalah perak, isinya adalah ion perak. Diaplikasikan pada serangkaian kasus-kasus dengan luka bakar yang luar biasa. Jadi ion perak di dunia medis, itu sudah sedemikian familiar. Artinya sudah ada aplikasi, tapi aplikasi itu pasti terbatas. Aplikasi itu selalu belum sampai mengarah ke PETS, belum sampai mengarah ke transdermal. Kemudian balik lagi ke arah koyo, tadi disebutkan efek sampingnya. Saya ingin menyatukan jadi satu. Kimia bukan berarti transdermal yang isinya kimia itu berarti berorientasi dengan dosis, berorientasi dengan efek samping, itu paralel. Melalui masuk apapun, melalui oral, melalui suntikan, melalui transdermal, kalau kimia berbicaranya selalu didampingi dengan efek samping. Seluruh obat. Itulah kenapa dunia industri farmasi harus ada departemen yang memonitor efek sampingnya. Mau obatnya dalam bentuk tablet, kapsul, pil, suntikan, salep, kemudian transdermal, yang sama nih sekarang ada transdermal juga, tapi kimia. Itu wajib mutlak harus ditinjau satu persatu efek sampingnya. Harus dilaporkan efek sampingnya ketika dapat informasi dari pasien atau pengguna. Jadi tidak bisa terlepas. Berbeda lagi dengan koyo yang kalau memang disebutkannya sebagai koyo saja, isinya adalah kapsensin, berasal dari cabai. Makanya panas atau metilsalisilat yang terbatas kan, dan indikasinya hanya untuk sakit dan pegel linu, tidak lebih, dan itu di satu titik, tidak akan bisa menyebar ke seluruh tubuh, hanya di satu titik. Ketika yang sakitnya di punggungnya, ya tempelkan di sana. Itu berbicara di transdermal konvensional. Indikasinya tidak akan menyangkut ke TB, tidak akan menyangkut ke batu ginjal, tidak akan menyangkut ke lupus, tidak akan bisa menyentuh ke sana, dan tidak akan mungkin tertuliskan seperti itu. Perhatikan semua, saya tidak akan menyebut produknya, tapi kalau di presentasi offline di Palembang, besok tanggal 16 saya di Lampung, atau di Bogor kemarin saya menyampaikan, silakan, karena itu pasti akan bisa ada gambaran, atau teman-teman bisa mengamati mereknya apapun pasti terbatas indikasinya. Untuk sakit pegal linu, tidak lebih dari sana. Bahkan ke kimianya, metilsalisilatnya, merek lain sudah ada juga, itu terbatas ke sana. Demikian juga dengan yang dituliskan resep oleh dokter. Hormonalnya, fentanyl sebagai duragesiknya, terus kemudian nikotin untuk menggantikan orang mengkonsumsi nikotin secara transdermal, itu seluruhnya disertai dengan efek samping, didampingi dengan efek samping karena kimia. Ukurannya miligram.
Sekali lagi, ukurannya miligram, tidak berbicara nano. Patch-nya tidak seperti yang registernya tidak seperti yang kita lihat atau kita perhatikan untuk nano wave teknologi polymer internasional. Nah, sekarang menyangkut lagi, apakah bisa sembuh dengan TB? TB itu atau TBC itu bukan satu infeksi yang stop seperti orang kena demam setelah itu selesai. Tidak, dia panjang ceritanya sehingga pengobatannya panjang. Harus pengobatan sekian bulan. Kenapa demikian? Karena tidak bisa serta-merta kalah. Tapi ketika menggunakan produk, pertanyaan tadi, apa saja produknya? Ini selalu pertanyaan, apa saja produknya dari Pertemo. Bapak Ibu sekalian selalu mengingatkan, satu dengan lain produk akan melengkapi. Sederhana sekarang, apakah pada pasien TB ini tidak kekurangan vitamin? Pasti. Apakah tidak diperlukan dekamin? Pasti. Apakah tidak diperlukan PNG, omevia? Paling tidak PNG, omevia, melatonin. Apakah orang yang dengan TB ini tidak ada gangguan tidur? Pasti ada gangguan tidur. Pasti ada penurunan hormonal. Kenapa? Karena paru-parunya jelek. Paru-parunya jelek berarti oksigennya jelek, seluruh tubuhnya juga jelek. Nah, ini yang pertanyaan sulit buat saya. Apakah ion perak akan mengusir energi negatif? Nanti ditanyakan sama yang lain ya. Kalau saya berbicara di ion perak di sini adalah ion perak yang memberikan nilai untuk penyembuhan di berbagai kondisi. Karena perak itu sangat luar biasa. Perak tidak disukai oleh sel kanker. Sekali lagi, perak tidak disukai oleh sel kanker. Ketika PNG itu nempel, ketika PNG itu diaplikasikan transdermalnya, maka akan berbeda. Ya. Kemudian bagaimana dengan usia 2 tahun? Silakan. Tapi tolong dilihat keperluannya apa. Kalau anak 2 tahun ini belum bisa melangkahkan kaki, tolong diuji dulu, tolong datangkan dulu dokter ahli anak tumbuh kembangnya. Ada apa dengan yang bersangkutan? Apakah kurang fisioterapinya? Apakah kurang okupasinya? Jadi tidak serta-merta dengan produk. Karena tergantung keperluannya. Sekali lagi, tergantung keperluannya. Harus betul-betul ditinjau dulu. Tapi ketika sekarang apa yang diperlukan, maka silakan manfaatkan produk yang ada di One More International. Tapi tolong hati-hatinya adalah pertimbangannya ke sana. Lihat dulu kasusnya. Dan dokter tumbuh kembang akan memberikan satu rekomendasi. Apa yang mesti dilakukan oleh pasien dengan usia 2 tahun dan belum bisa melangkahkan kaki. Dan belum tentu negatif, belum tentu jelek. Ada yang kadang-kadang memang tumbuh kembangnya ada kesulitan, tapi sempurna, tidak ada masalah. Nah, terakhir kita berbicara di batu ginjal, kencing batu, berarti batu ginjal. Ini sudah dibahas yang lalu. Batu ginjal berasal daripada asam urat. Asam urat yang mengkristal di saluran-saluran yang ada di dalam ginjal. Jadi bagaimana jalan terbaiknya? Harus betul-betul stop total. Sekali lagi, makanya kalimat saya selalu stop total. Stop total bahan baku yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan asam urat. Itu yang pertama. Lalu produknya apa? Saya tidak akan bisa menguraikan lagi karena produknya silakan. Gunakan produk untuk memperbaiki seluruh sistem dalam tubuh kita. PNG-nya, melatonin untuk memberikan melatoninnya, omevia untuk memberikan koenzim Q10-nya, memberikan asam omega 3-nya dan seterusnya dan seterusnya. Manfaatkan produk. Makin banyak kombinasi, makin mempercepat perbaikan. Tapi syaratnya penyebabnya harus di stop. Balik lagi berarti terakhir, bagaimana dengan alergi kulit? Alergi atau hiperreaktif dari seseorang itu akan selalu terjadi kepada hal-hal yang betul-betul menjadi penyebab alerginya. Jadi karakteristiknya adalah alergi terhadap A, alergi terhadap B, atau alergi terhadap serangkaian. Nah, seluruh produk yang akan diaplikasikan melalui permukaan kulit
itu saya selalu mengatakan berulang kali dilakukan uji alergi atau skin test. Skin test terhadap alerginya itu pasti dilakukan berulang-ulang. Artinya berusaha seluruh materinya untuk tidak menimbulkan alergi. Itu harus dipikirkan. Salep, ointment, krim, selalu dengan pengujian yang sama. Demikian juga dengan transdermal dari One More International. Pasti diuji berulang-ulang untuk menghindari terjadinya reaksi alergi. Persoalannya kalau orang itu mengalami alergi. Nah, saya tidak ingin melihat ke sini sebagai alergi. Tapi ini adalah sebagai sign, sebagai tanda. Kalau tadi berbicara efek samping, maka sekarang bicara alergi itu sama. Ketika seseorang menimbulkan satu reaksi dalam bentuk alergi, maka harus menjadi tanda bahwa banyak sekali persoalan kesehatan di orang tersebut. Ini catatan penting. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana mengatasinya, saya selalu mengingatkan gunakan dengan ukuran terkecil. Selalu awali dengan ukuran kecil. Sehingga memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk melakukan adaptasi. Sehingga bisa beradaptasi, sehingga bisa memberikan kesempatan. Kalau ada hiperreaksi, tidak terlalu berlebihan. Kalau terjadi sesuatu, tidak berlebihan. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Jadi jangan serta-merta ini adalah alergi. Padahal ternyata memang sangat bermasalah tubuhnya. Memang sangat bermasalah sekali. Demikian yang bisa disampaikan Pak Taufik, saya kembalikan. Mengenai alergi sudah, batu ginjal sudah, usia 2 tahun sudah, koyo perbandingannya, kemudian TB dan ion perak dengan energi negatif. Semua sudah lewat. Silakan Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Terima kasih Pak Dokter. Ini pertanyaannya luar biasa, membeludak Pak Dokter. Kita harus cepat-cepat ini Pak Dokter, karena semuanya kelihatannya urgen untuk dijawab. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu atau Bapak Dokter Nur Komara Depok. Itu ada titipan pertanyaan Pak Dokter, apakah anak usia 6 tahun dengan latar belakang tidak bisa mendengar atau dalam hal ini menggunakan alat bantu dengar, kemudian juga ada keterlambatan bicara bawaan dari lahir prematur. Nah, pertanyaannya adalah jika menggunakan produk One More, apakah dapat normal kembali atau minimal mendekati normal, gitu ya, Pak Dokter. Kemudian yang pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Eva dari Maduran atau Madura nih ya. Apakah ada dosis tertentu untuk anak di bawah usia 12 tahun? Maksudnya kalau pakai produk One More, apakah ada dosis khusus untuk anak di bawah usia 12 tahun? Kemudian ada Ibu Uti atau Mbak Uti ini dari Jambi menanyakan, waduh ini luar biasa Pak Dokter. Ini Pak Dokter mohon jawab serius ini Pak Dokter. Aduh, ini pertanyaannya luar biasa nih. Mau bertanya apakah orang buta bisa disembuhkan dengan obat transdermal? Kemudian nomor 13, pertanyaan 13 ini dari Surini DKI Jakarta. Apakah PNG bisa untuk demam anak balita? Nah, kemudian ini yang nomor 14 ini kita cermati Pak Dokter, beliau menulis dengan urusan. Ini Pak Hilman dari Bandung. Saya kena penyakit langka, yaitu Kimura disease inflamasi. Kimura apa itu? Tolong diulangi lagi. Kimura disease, Pak Dokter. Kimura. Oke. Kimura disease, inflamasinya di area leher dan kepala. Benjolan di leher, pipi, bengkak. Kemudian pertanyaannya adalah titik mana yang harus ditempel dan apa saja jenis yang ditempel. Begitu. Kemudian ini nomor 15, ini Pak Mansur dari Bogor. Beliau menanyakan istilah ini Pak Dokter. Kalau obat-obatan itu ada istilah efek samping. Kemudian oral ada istilah healing crisis. Nah,
Kalau transdermal, apakah ada istilah khusus? Apakah ada istilah efek sampingnya atau healing crisisnya Itu yang terakhir ya, yang terakhir mengenai efek samping atau healing crisis. Ya, kalau di transdermal kira-kira istilahnya apa yang sesuai begitu, Pak? Satu lagi ya Pak Baik. Dokter bisa. Siap. Ini dari Ibu Yusraini Pasar Ibu dari Sibolga. Beliau bertanya terkait dengan pasien yang sakit tiroid. Tiroid, oke. Ya, vitamin apa yang cocok dan dipasangkan di mana, Pak Dokter? Baik, baik. Oke, Pak Dokter. Siap. Diborong. Ini luar biasa pertanyaannya, diborong. Diborong sampai sekian pertanyaan. Ini sudah Saya ingin angka 800 lebih nih Pak Dokter. 810. 810. Iya. Saya ingin menyorot justru yang paling istimewa adalah pertanyaan Kimura disease. Penyakit Kimura ini adalah penyakit inflamasi atau peradangan. Dan yang terkena adalah sistem limfatik atau kelenjar limfe. Jadi di sini tertulis adanya benjolan di leher. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas, atau dari waktu yang awal kita pernah membahas mengenai sistem imun kita, termasuk adalah sistem kelenjar getah bening. Jadi Kimura disease ini adalah infeksi atau peradangan yang tidak selesai-selesai, disebut sebagai inflamasi kronis, tapi berlangsung atau yang terkena adalah kelenjar limfenya. Maka terjadilah benjolan. Kelenjar limfe itu ada di belakang kita, hampir seluruh tubuh kita ada. Di ketiak kita, di selangkangan kita, seluruhnya ada. Di usus kita dan lain sebagainya selalu disertai dengan kelenjar. Usus buntu adalah kelenjar limfe. Amandel kita adalah kelenjar limfe. Nah, kasus ini tidak akan pernah selesai dengan terapi yang dilakukan sampai hari ini. Jadi saya sangat bersyukur ada pertanyaan ini. Karena ini yang diperlukan adalah antiinflamasi. Dan antiinflamasinya bukan bicara lagi steroid, bukan bicaranya obat. Harus antiinflamasi dari alami dan bisa dinikmati seterusnya. Artinya seterusnya tuh sehari berlangsung, 2 hari berlangsung, 3 hari berlangsung, tidak stop-stop. Tidak ada obat yang bisa melakukan itu. Obat itu 3 kali 1, jadi berhenti lagi, ngasih lagi, berhenti lagi. Tidak akan pernah dalam bentuk 24 jam. Mau diinfus 24 jam akan beda ceritanya. Diinfusnya pun dengan risiko yang tadi ditanyakan Pak Mansur, efek samping. Pasti akan menimbulkan efek samping kalau kimia. Tapi kalau natural, antiinflamasinya berasal dari jahe, antiinflamasinya berasal dari ginseng, antiinflamasinya berasal dari buah, antiinflamasinya berasal dari alami. Dan terus-terusan sekali lagi. Ketika diaplikasikan hari ini untuk 2 hari, untuk 3 hari, besok diaplikasikan lagi 2-3 hari, besok lagi berikutnya, tidak pernah berhenti dengan antiinflamasi. Maka selesai tugas kita untuk menyelesaikan Kimura disease. Bisa diterima ya, perbedaan dengan transdermal. Karena akan terus-terusan 24 jam, berapa kali 24 jam itu akan dilakukan terus. Karena aplikasinya diteruskan sampai betul-betul tidak terasa lagi. Saya masih ingat ketika saya ada presentasi di Sukabumi dengan Pak Pras. Pak Rudi pada saat itu, di sini satu limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening di leher yang sedemikian rupa dan dengan rasa ketakutan yang tinggi, kemudian diaplikasikanlah transdermal dari One More International. Dan hasilnya 10 menit. Sekali lagi, hasilnya 10 menit sudah memberikan satu reaksi yang luar biasa dan lebih tenang, tidak tegang, bahkan benjolannya juga berkurang. Itu yang pernah diceritakan hasil dari apa yang kita diskusikan sekarang. Nah, ini jadi catatan penting buat kita. Sekali lagi, catatan penting dan sangat penting buat kita sama-sama. Mudah-mudahan jadi istimewa. Saya akan nyambung ke efek samping. Kimia tadi sudah jelaskan pasti ada efek samping.
paralel. Setiap obat kimia pasti paralel, baik kimia disuntik maupun kimia diminum dan seterusnya. Nah, kemudian herbal atau yang dikonsumsi lagi sering dikalimatkan keluar adalah healing crisis. Adanya satu kondisi reaksi dari tubuh kita dengan adanya konsumsi berbagai ekstrak. Lalu bagaimana dengan yang transdermal? Ingat ya, ekstrak ini ukurannya miligram, ukurannya bahkan gram. Bahkan gram ukurannya, bukan miligram lagi. Akan sangat beda, sekali lagi akan sangat beda ketika kita berbicara nano. Artinya, mau disebutkan itu adalah sebagai efek samping, mau itu disebutkan sebagai healing crisis, tapi jauh sekali perbedaannya. Makanya saya katakan, ketika kita mengaplikasikan transdermal, saya tidak akan bicara efek samping. Saya tidak akan bicara healing crisis. Yang saya tekankan adalah transdermal dengan kandungannya, baik bersifat sebagai nutrisi maupun manfaat untuk membantu penyembuhan, itu sedang bekerja. Kasih kesempatan tubuh kita beradaptasi. Sekali lagi, kasih kesempatan tubuh kita untuk beradaptasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tolong awali dengan ukuran kecil. Karena kita tidak bicara dosis. Kalau bicara dosis itu pasti kimia. Kalau bicara dosis itu berarti sangat dekat sekali, nempel sekali dengan bicaranya efek samping. Akan beda sekali. Bicaranya efek samping karena besar, karena miligram. Tapi ketika bicara transdermal, efek samping healing crisis ini, saya tidak akan pernah menyebutkan, kan tadi sudah disinggung mengenai alergi pun saya tidak akan menyebutkan itu sebagai alergi. Tapi sebagai tanda, ketika masuk nutrisi, ketika masuk manfaat dalam ukuran nano, dengan high-tech, dengan teknologi tinggi, maka tubuh akan memberikan reaksi. Tubuh akan memberikan reaksi. Dan reaksi itu kita harus nilai sebagai gambaran atau refleksi kondisi tubuh orang itu. Makin banyak permasalahan kesehatannya, makin luar biasa reaksinya. Tolong menjadi bahan pertimbangan. Jadi saya bisa menjawab baik efek samping healing crisis, kemudian Kimura disease. Sudah terjawab atau sudah bisa ada jawaban paling tidak. Silakan yang mau menambahkan silakan. Apakah boleh diberikan pada anak demam balita? Tidak ada larangan. Apakah teh tidak boleh pada seorang balita? Apakah jahe tidak boleh kepada seorang balita? Gak ada larangan sama sekali. Dan ketika berbicara lebih serius lagi, katakanlah kita bicara ginsengnya, apakah ginseng tidak boleh pada umur 6 tahun, balita, dosis untuk anak kurang dari 2 tahun? Ini bukan obat. Ini teh, ini jahe, ini buah, ini ginseng, ini semuanya alami, bahkan vitaminnya pun berasal dari sayur dan buah. Apakah tidak boleh sekarang pertimbangannya? Maka jawabannya adalah, ketika anak kecil kita demam, berikan. Tapi ukurannya tolong jangan besar-besar. Awali dengan kecil, potong yang kecil-kecil dulu. Sekarang mau bicara produknya apa, saya tidak akan menyebutkan produknya. Karena bukan indikasi. Jadi ini kalau udah bicara kayak gini, bicara dosis, bicara bisa atau tidak, ini selalu indikasi. Demam itu kalau di kimia maka dikasihkan obat anti demam. Pertanyaannya sederhana, apakah PNG anti demam? Anti demam? Tidak ada hubungannya dengan untuk A, untuk B, untuk C. Produk yang ada di dalam PNG tidak disebutkan sebagai anti tiroid. Jadi pendekatan yang berbeda, Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi, pendekatan yang berbeda. Karena pendekatannya tidak ke sana. Kemudian yang tidak mendengar pakai alat bantu dengar, speech delay dan prematur.
Bapak Ibu sekalian, nanti dibicaranya apa ajaib lagi. Karena pernah kita mendengar koyo ajaib. Nanti karena ajaibnya wah semua bisa dipukul ratakan, tidak. Ketika berbicara dia tidak bisa mendengar atau tidak karena ini adalah buta nih, apakah orang buta bisa disembuhkan? Maka balikan lagi ke dokter ahlinya. THT menunjukkan apa di kelainan anak yang tidak bisa mendengar atau kurang mendengar? Dokter mata menilai apa? Kalau itu sudah permanen, tidak bisa lagi ditambahkan, maka manfaat yang ada di produk One More itu akan apa istilahnya? Membantu yang maksimum mungkin bisa dibantu. Tidak serta-merta sekarang orang buta terus kemudian ditempelkan, apalagi ditempelkan yang aneh-aneh. Nggak bisa seperti itu jawabannya. Tapi ketika ada kemungkinan ternyata buta ini masih tidak permanen, ada kesempatan. Nah, peran produk itu bisa dipertimbangkan. Artinya adalah akan memperbaiki struktur persarapannya, akan memperbaiki peredaran darahnya, lalu evaluasi lagi apakah bisa atau tidak. Demikian juga dengan anak yang dengan speech delay-nya ada gangguan pendengaran sehingga pakai alat bantu dengar. Ini pun sama. Kalau ada kemungkinan, masih ada sekian kesempatan. Bapak Ibu sekalian, atau contohnya gini lah. Ketika kita bicara ketika kita bicara cuci darah, itu seolah-olah udah gagal ginjal. Seolah-olah ginjal itu sudah tidak bisa dipakai. Dan kita sepakat pada saat bicara itu ada kemungkinan untuk tidak cuci darah lagi. Tadinya cuci darah 3 kali menjadi 2 kali, 2 kali menjadi 1 kali, 1 kali menjadi kurang. Demikian juga dengan kasus yang sama. Dipertanyakan lagi dosis untuk anak di bawah 2 tahun. Ini bukan dosis, ini bukan kimia. Buah anak kita 2 tahun sudah diberikan pisang. Apakah harus ada pisang sekian dibicara dosis? Tidak ukurannya. Bukan bicara dosis karena makanan. Kalau kita menempatkan produk-produk One More ini sebagai nutrisi, sebagai makanan, maka tidak ada kecualian karena tidak bicara dosis. Tapi saya akan selalu mengingatkan, gunakan ukuran terkecil atau dikecilkan, dipotong, berikan. Yuk kita lihat sama-sama, baik pada anak dengan gangguan pendengaran, orang buta yang ini juga sama, gunakan bertahap dan evaluasi lagi ke dokter yang ahlinya. Kebutaan, dokter mata lagi. Nanti yang 6 tahun, karena speech delay-nya, karena ada gangguan pendengaran, balik lagi ke dokter pertumbuhannya, balik lagi ke dokter tumbuh kembang. Jadi seimbang penyampaiannya, karena kita tidak bicara obat, tidak bicara yang lain. Demikian juga dengan sakit tiroid. Ini berarti kelainan hormon. Tiroid adalah bagian hormon. Padahal kita sudah menyediakan ada melatonin plus. Kita sudah menyediakan adanya omega hormonal. Dan kita berharap dengan aplikasi itu, maka melatonin plus hormon, omega hormon. Kombinasikan dengan yang lain sesuai untuk mendapatkan hasil yang optimal. Mungkin itu Baik, Pak Dokter, terima kasih banyak penjelasannya malam ini. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya Pak Dokter. Ini kita sampai pagi. Amin. Sampai pagi ya Pak Dokter ya. Peserta 813 orang, 812. Iya, oke. Ini ada pertanyaan dari Ungaran ini, Pak Dokter. Dari Dokter Yudi, Ungaran. Dokter Yudi THT, betul. Beliau bertanya, siap, untuk kebutuhan pengobatan diabetes, kemudian hipertensi, dan lupus. Bagaimana pengaturan dosis obat produk One More NanoWave yang dibutuhkan agar optimal sesuai dengan kebutuhan? Dosis awal berapa, dosis lanjutan apakah berbeda? Sehubungan dengan penyerapan obat tersebut ke sasaran target penyakit. Kemudian berikutnya itu ada dari Sinta dari Bogor, bertanya tentang
psoriasis, Pak Dokter. Produk Psoriasis apa? sama. Ya, psoriasis. Oke. Kemudian ini ada Raitan Siregar dari Medan. Itu punya keluarga baru 2 hari lalu cek ke rumah sakit, didiagnosa kanker hati. Oke. Dengan ukuran yang sudah lebar dan dari penjelasan dokternya tidak bisa dioperasi lagi. Produk apa yang bisa untuk penyembuhannya, Dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kemudian ini ada dari Cibubur, Ibu Dita. Beliau bertanya, kalau buta warna, apakah bisa menggunakan PNG? Kemudian ini ada lagi dari Ahmad, Lubuk Linggau. Itu ibu saya sakit stroke ringan. Sudah sering terapi dan belum juga ada perubahan. Mohon masukannya Pak Dokter. Insya Allah mau belajar banyak tentang produk One More ini. Semoga menjadi perantara Allah supaya ibu keluarga saya bisa sembuh. Maksudnya ingin pakai produk One More Pak Dokter ini. Kelihatannya seperti itu. Satu lagi ini Pak Dokter, ada dari Woro Astuti, Palembang. Itu tentang skoliosis. Skoliosis ya, betul Pak Dokter? Iya, skoliosis. Ketahuan Agustus 2020. Anak usia 17 tahun. Kemudian ini ada lagi terakhir. Skoliosisnya ketahuan umur berapa? 17 tahun. Sekarang umur 17 tahun, ketahuannya kapan? Nggak tahu. Nggak ada informasi. Nggak ada informasi. Siap. Tidak ada informasi. Kemudian ini ibu atau bapak ini, Atia Gobel dari Manado. Itu tante saya sudah kena stroke 7 tahun, lidah sudah terjulur keluar. Oke. Apakah bisa sembuh dengan PNG atau harus produk lengkap? Mungkin itu dulu Pak Dokter. Baik. Terima kasih Pak Taufik. Mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang akan melengkapi kita semua. Dari mulai diabetes, kemudian hipertensi, lupus, psoriasis, hepatoma, buta warna, stroke ringan, skoliosis, dan stroke yang sudah 7 tahun. Nah, saya ingin merangkum secara keseluruhan. Yang pertama yang saya sorot Dr. Yudi di Ungaran, THT. Ketika asumsinya masih dosis, maka kita tidak akan ketemu. Karena dosis itu pasti obat. Ya, saya lebih mempermudah supaya jadi bahan pertimbangan lebih mudah. Apapun kondisinya, sekali lagi apapun kondisinya, karena realitas yang terjadi pada tubuh seseorang dengan hipertensi, dengan lupus atau autoimunnya, dengan diabetesnya, ini sama nih, psoriasisnya juga kita tidak tahu psoriasis seberat seperti apa. Hepatoma udah jelas, jangan bicara kanker. Ketika bicara stroke ringan, ketika bicara stroke yang sudah sedemikian rupa, skoliosis dengan inflamasi, dengan retraksi atau kontraksi ototnya yang tidak selesai-selesai, maka balik lagi sekarang, lakukan dengan cara bertangga. Nggak usah buru-buru. Jadi baik diabetes, hipertensi maupun lupus, gunakan ukuran terkecil atau dikecilkan, dipotong. Sekali lagi, artinya apa? Supaya kita bisa melihat tangga demi tangga. Kita tahu dosis hipertensi satu orang dengan orang lain ketika bicara obat, itu tidak sama. Ketika diabetes hal yang sama. Mungkin yang satu perlu 1 mg, tapi yang lain perlu 2 mg, perlu 3 mg, perlu 4 mg ketika kita memberikan salah satu obat oral anti diabetes. Demikian juga dengan hipertensi. Karena dosis. Dan satu orang berbeda. Nah, kalau ini kita aplikasikan, kalau kita menggunakan transdermal nanoteknologi dengan lembar per lembar, patch per patch, maka saya minta bertangga. Saya minta lakukan secara bertahap. Gunakan ukuran, bila perlu bukan ukuran terkecil ya, bila perlu dikecilkan dulu. Kalau 1 lembarnya besar, bagi 4. 4 masih besar, bagi 8. 8 masih besar, bagi 16. Kenapa demikian? Karena satu persatu berbeda.
Dan ketika aplikasikan transdermal, bukan obat diabetes, bukan obat hipertensi, bukan obat lupus, bukan obat psoriasis, bukan obat kanker. Karena bukan obat. Tapi manfaat yang ada di kandungannya ternyata, mau bicara apa sekarang? Katakanlah kita bicara diabetes. Ternyata omega 3 yang ada di Omevia itu mampu menurunkan kadar gula darah. Artinya ada manfaat di sana. Ketika bicara koenzim Q10 yang ada di Omevia, juga mampu memperbaiki kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, mengatasi serangan-serangan inflamasi dan seterusnya. Artinya, secara satu persatu saja sudah memberikan hasil, sudah memberikan manfaatnya. Kalau ini sudah memberikan manfaat, dan kemudian manfaat itu dikemas dalam bentuk transdermal, maka kita harus penuh keyakinan diabetesnya, hipertensinya, lupusnya, psoriasisnya, lupus dan psoriasis masuk dalam kategori autoimunnya, itu satu persatu akan bisa selesaikan dan bertambah. Ketika berbicara dengan buta warna, berarti kalau ada kelainan pigmen, ada kelainan struktur yang ada di dalam matanya, terutama di dalam retina dan seterusnya, dokter mata yang lebih tajam di sana. Balik lagi melihat lagi, ada nggak kemungkinan ketika ini diaplikasikan transdermal, ayo kita lihat lagi. Ada perbaikan tidak dengan buta warna? Karena ini buta warna saja tidak serta-merta. Tidak. Saya tidak pernah mendengar buta warna sejak lahir. Tapi karena peran gadget, pernah PlayStation, sinar yang masuk ke dalam, sehingga menyebabkan kelainan. Demikian juga kita dengan berangkat dengan stroke ringan. Dokter medis menyatakan ini stroke ringan. Dan seolah-olah yang bermasalah hanya pembuluh darah di dalam otak kita dengan adanya sumbatan, tidak berdarah-darah, tidak stroke hemorrhagic. Tapi saya tidak setuju dengan statement stroke ringan. Karena yang dinilai di sini. Apakah jantungnya tidak ada sumbatan? Apakah ginjalnya belum bermasalah? Apakah livernya belum bermasalah? Apakah organ reproduksinya tidak bermasalah? Kita tidak pantau ke sana, kita tidak nilai ke sana. Nah, balik lagi, seluruh rangkaian produk dari OneMore bukan anti stroke, bukan pengencer darah, bukan anti kolesterol, bukan anti hipertensi. Yang berbeda pendekatannya. Sehingga ini yang mengantarkan kita harus berpikir berbeda ketika transdermal OneMore internasional. Ketika kita memanfaatkan jahe saja, nggak usah susah-susah, nggak usah jauh-jauh dulu jahe. Jahe ternyata sehat, jahe ternyata dan seterusnya. Banyak cerita mengenai itu jahe yang mungkin dikonsumsinya secara diminum, yang mungkin konsumsinya dengan nama jamu. Ketika jahe ini diberangkatkan ke satu pabrik yang akan memproduksi produk OneMore internasional, high-tech, nano partikelnya, jahenya partikelnya nano, menggunakan gelombang teknologinya, menggunakan ion, menggunakan seperti yang tadi saya cerita. Maka jahe yang tadi bicarakan sederhana, itu akan berbeda ketika diaplikasikan ke seluruh kasus ini. Baik untuk diabetesnya, untuk hipertensinya, untuk lupusnya, untuk seluruh rangkaian yang dipertanyakan. Apalagi ke stroke yang sudah 5 tahun dengan lidah yang sudah terjulur, ini akan beda. Karena bukan jahe yang kita ceritakan tadi. Demikian juga dengan ginsengnya. Demikian juga dengan omega 3-nya. Omega 3, mana pernah telinga kita tidak pernah mendengar omega 3. Koenzim Q10 atau CoQ10, semua orang pernah dengar CoQ10. Dan hampir rata-rata adalah konsumsi. Ini konsumsi saja omega 3 dan CoQ10 itu sudah mendapatkan hasil. Bagaimana kalau ditempatkan, diberangkatkan ke pabrik yang sama, digunakan teknologi yang sama, nano web teknologi, chemicalnya diperbaiki, partikelnya nano, maka seluruh kesulitan termasuk yang stroke 7 tahun ini juga akan mendapatkan hasil.
Kita harus punya keyakinan ke sana. Nah, jangan pernah berpikir obat. Coba pikirkan baik-baik. Ketika bicara demam saja, seorang ibu, orang tua pasti berharap anaknya segera turun demamnya, segera tidak panas lagi. Oke, ada orang lagi kena sakit gigi. Semua orang yang sakit gigi berharap buru-buru tidak boleh ada rasa sakit lagi. Kenapa demikian? Karena instan, karena anti sakit diberikan morfin katakanlah. Bila perlu saya minum morfin atau psikotropika untuk apa? Untuk mengatasi. Nah, kita lupa semua bahwa di komponen-komponen yang ada di produknya OneMore juga mempunyai efek analgetik, mempunyai efek anti-inflamasi, anti peradangan. Nah, kalau itu diaplikasikan dan produsennya sudah mengutak-ngatik dengan teknologi yang istimewa, maka seharusnya kita punya keyakinan dan kita tidak akan ragu lagi. Jadi Prof. Frederick misalkan menjelaskan, oh tiba-tiba orang yang stroke yang sedemikian rupa bisa membaik secepat itu. Itu karena high-tech, itu karena teknologi, itu karena transderma dari OneMore International. Bukan transderma yang lain. Jadi Dr. Yudi di Ungaran, diabetes, hipertensi, lupus, dosisnya berapa? Demikian juga dengan pilihan produk. Makin banyak kita mengkombinasikan produk yang ada di OneMore International, PNG-nya, omega-nya, melatonin plus-nya, B12-nya, dekaminnya, bahkan ke sorni kolagen dan sorni antimas serta gentleman night dan ladies night-nya, itu akan jauh lebih dahsyat. Demikian juga dengan kasus lupus, psoriasis yang sama, hepatoma, kanker, tadi saya sudah cerita kanker tulang, berarti hepatoma adalah kanker liver. Pendekatannya sama. Stop total makanan berbasis hewan, jangan kasih makan lagi. Berikan produk OneMore yang tidak disukai oleh sel kanker hati. Makin banyak dia tidak diberikan makanan, makin mudah untuk membunuh sel kankernya. Makin banyak diberikan produk yang ada di OneMore International yang tidak disukai oleh sel kanker hati, makin cepat selesai tugas kita. Mudah-mudahan bisa menjawab soal. Nah, yang terakhir mungkin skoliosis karena ini berbeda. Skoliosis ketika sudah terjadi apalagi sampai 17 tahun, mau tidak mau penempatan tulangnya, tulang belakangnya harus betul-betul dibenahi, itu yang pertama. Jadi ada teknik tersendiri, silahkan, saya tidak ingin mencampuri ke sana. Fisioterapi, judulnya apapun saya tidak akan pernah singgung, tapi produk OneMore International akan membantu membuat satu ketenangan, relaksasi, inflamasinya dikurangi, rasa sakitnya dikurangi, maka akan paralel. Jadi kombinasi perbaikan struktur dan simptomatik yang bisa didapatkan untuk bisa membantu penyelesaian skoliosis. Demikian Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Terima Monggo. kasih Pak Dokter. Ini pertanyaan sudah terkumpul 60 pertanyaan Pak Dokter. Aduh, luar biasa sekali antusiasnya, dan mudah-mudahan untuk pertemuan Dokter Talk berikutnya bisa kita bantu jawab ya Pak Dokter ya. Amin, amin, amin. Saat ini durasinya sudah lebih dari 20 menit, 2 jam, mohon maaf. Nah ini tetapi ada pertanyaan dari Malaysia Pak Dokter, mungkin perlu kita sampaikan dari Pak Saleh. Itu bertanya terkait dengan ini Pak Dokter. Ada kecelakaan, ini kecelakaan. Sebentar Pak Dokter, saya bacakan. Kecelakaan, kemudian apa namanya? Lumpuh akibat kecelakaan Pak Dokter. Lumpuh akibat kecelakaan dan tulang belakangnya patah. Tulang belakangnya patah. Apakah bisa kita aplikasikan dengan produk transdermal Pak Dokter? Kemudian terakhir pertanyaan dari Pak Simpson, itu makanan yang tidak boleh
Pak Simpson dari Kupang ini, Pak Dokter. Makanan yang tidak boleh untuk penderita kanker dan tumor. Siap. Jujur Pak Dokter, ini sebenarnya pertanyaannya banyak yang senada. Jadi walaupun mungkin tidak bisa terjawab secara keseluruhan, tetapi overall itu sudah mengcover pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, baik. Baik, dan sekaligus closing Pak Dokter Siap, untuk siap. malam hari ini. Baik. Terima kasih. Kecelakaan, kemudian terjadi fraktur atau terjadi patah tulang di tulang belakang, tidak serta-merta, apalagi pasti saya tidak tahu sudah berapa lama, kalau masih memungkinkan baru, mungkin akan jauh berbeda. Pak Taufik, Pak Soleh di Malaysia, reposisi perbaikan fraktur atau patah tulang, itu sudah punya SOP tersendiri. Sekali lagi, kalau ini tidak dilakukan atau kalau sudah terlambat sedemikian rupa, maka tingkat kesulitannya akan jauh lebih sulit. Karena kelumpuhannya bukan serta-merta akibat susunan saraf pusat di kepala dengan adanya stroke, tapi di perifer. Artinya adalah memang di saraf yang keluar dari tulang belakangnya. Kalau ini masih tidak bisa diperbaiki proses posisi-posisinya, maka akan, kalau saya katakan, sulit sekali. Ya, artinya memang harus ada pendekatan dengan upaya yang medis. Tapi untuk sakitnya, untuk perbaikan yang lain, untuk sarafnya, untuk sensitivitas yang lainnya, pasti produk dari One akan sangat membantu. Balik lagi ke seperti yang tadi, skoliosis hal yang sama. Posisi tulang tidak benar, ini sudah, kalau yang satu tidak benar, yang satu patah. Maka prosesnya akan sangat berbeda. Sekali lagi akan sangat berbeda. Jangan serta-merta menyatakan mampu dan tidak mampu. Mampu di satu sisi, tapi tidak mampu karena memang sudah secara anatomi, secara struktur sudah mengalami satu gangguan. Ini perlu dibalikin lagi ke struktur yang tepat. Patahnya harus dirapihkan, tidak ada lagi penekanan terhadap saraf, dan itu medis tahu persis. Saya yakin di Malaysia pun akan sama pertimbangannya ke arah sana. Nah, kemudian Pak Simpson menanyakan mengenai kanker. Tadi saya sudah nyatakan, seluruh protein hewan itu disukai oleh sel kanker. Maka seluruh makanan berbasis hewan jangan pernah diberikan lagi kepada orang dengan kanker. Baik kanker hepar, kanker, apalagi tadi berbicaranya, seluruh kanker tulang, kanker hepatoma atau kanker liver, kanker hati sama. Yang tidak boleh adalah protein hewani, makanan berbasis hewan, daging, ikan, telur, seluruhnya tidak boleh diberikan karena itu adalah makanan terlezat buat sel kanker. Pak Taufik, kita harus akhiri karena ini adalah waktu yang luar biasa. Tapi paling tidak teman-teman, karena udah lebih dari 800 peserta, diskusi silaturahmi seperti ini tidak akan pernah putus dan kita selalu akan ada bersama teman-teman semua. Jadi jangan bosan kalau Dr. Setio juga berbicaranya berulang-ulang. Jangan bosan juga ketika mendengarkan penjelasan berulang-ulang lagi, karena kita tidak akan pernah berhadapan dengan hal yang mungkin bisa dikatakan sederhana. Justru kita akan berhadapan dengan hal-hal yang sangat rumit, yang sangat sulit sekali. Jadi pertemuan demi pertemuan, demikian juga dengan nanti minggu depan, atau ketika ada offline. Teman-teman siapa saja nanti di tanggal 16 saya ada posisi di Lampung. Jadi silakan kalau ada kesempatan datang ke tempat di acaranya di kota Lampung. Demikian juga dengan di kota-kota lain. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan, baik secara Zoom maupun secara offline di satu tempat, itu akan memberikan jauh lebih mudah kita untuk bisa membantu atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Demikian Pak Taufik, saya kembalikan kepada forum, saya kembalikan kepada topik. Saya mohon maaf kalau terlalu berlebihan atau banyak sekali kekurangan-kekurangan yang seharusnya tidak saya lakukan. Demikian Pak Taufik, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Setio, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan Zoom. Terima kasih Bapak Ibu atas semangat dan antusiasnya pada malam hari ini. Tadi ada saya lihat Pak Dokter menanyakan apakah Prof. Kintoko hadir. Nah mungkin beliau tadi mungkin belakangan masuk. Nah Pak
Prof itu kurang sehat dan mohon izin malam ini tidak bisa hadir bersama kita, tapi insya Allah beliau akan menjadwalkan, beliau akan hadir ke hadapan kita semua. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, tetap mengundang lebih banyak lagi, kita upayakan tembus sampai 1.000 audiens Bapak Ibu semua, karena dari Bapak Ibu nanti akan sampai informasi-informasi ini kepada sahabat ataupun kenalan. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu, di sini pertanyaan ada 63 pertanyaan, tidak bisa saya sampaikan semuanya, mohon ikhlasnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan insya Allah lain waktu pertanyaan Bapak Ibu bisa disampaikan dan bisa dijawab oleh Pak Dokter. Terima kasih.